Halo teman-teman semuanya. Di video ini aku mau ngasih tahu ke kalian semua tentang pengalaman aku pakai behel. Mulai dari step-step apa aja sih yang harus aku lewatin untuk mendapatkan behel ini, dan juga di mana sih aku pasang behelnya dan berapa biaya yang harus aku gelontorkan untuk mendapatkan behel ini. Subscribe dulu channel ini, oke. Subscribe dulu channel ini, oke. Subscribe dulu channel ini, oke. Dari awalnya itu kan waktu gigi susu aku copot, itu tuh susah banget copotnya, jadi masih aja nempel di gusi, padahal gigi tetap aku udah tumbuh duluan. Jadi gigi aku itu berantakan, ngerapinya tuh kayak gingsul gitu, cuma gingsulnya tuh kayak gini, dan itu tuh sama sekali enggak membuat kegemesan enggak menimbulkan kegemasan gitu menurut aku ya. Soalnya waktu pas kecil tuh lebih parah dari itu gingsulnya. Sebenarnya sih aku nggak masalah gara-gara itu, cuman waktu kecil tuh mendapatkan body shaming dari orang-orang, padahal kan gigi tuh bukan body. Kenapa jadi body shaming aku yang ngomongnya? Beberapa temen itu bilang bahwa gigi aku itu terlihat seperti vampir karena kan tajam, gigi taringnya itu kan tajam dan tumbuhnya itu di depan gitu. Jadi kan kebayanglah bentuknya kayak gimana. Mendapatkan gigi shaming dari orang-orang yang ada di sekeliling aku. Cuman ya namanya juga anak kecil kan, yang awalnya nggak kenapa-napa jadi kenapa-kenapa gitu. Dan sampailah ketika di masa aku bekerja, aku itu mengalami impaksi gigi. Sampai akhirnya waktu aku konsul tentang impaksi gigi itu, ternyata ada promo pasang behel cuma 1 juta doang di FDC. Dan aku tuh gak percaya banget nih, kayak yang wah 1 juta dong Anda sudah mendapatkan behel seharga 1 juta. Lalu aku nanya-nanya lah tentang behel itu, terus ternyata ya harus dilakukan dulu scanning atau rongsen. Si rongsenan itu tuh ada 2, cephalometrik dan panoramik. Tapi kan itu udah ada rongsenan yang aku bawakan, jadi ya itu dipakai sebagai rongsenan aku untuk ajuan behel aku. Video tentang aku operasi 4 gigi akan ada di part 2 atau di video selanjutnya. 6 bulan setelah aku operasi, aku balik lagi lah ke FDC dengan membawa rongsenan yang pertama kali itu dan diliatin ke dokternya. Terus kata dokternya, kemungkinan sih nggak akan ngabisin banyak waktu karena si karing hole-nya tuh nggak separah itu. Terus aku ditawarin untuk memilih lagi mau pakai behel yang mana. Terus aku nanya lah apa bedanya sih yang 1 juta sama yang 3 juta itu. Ternyata kata dokternya kalau misalnya yang 1 juta itu belum termasuk biaya scaling, biaya cetak gigi dan lain-lain. Kalau misalnya yang 3 jutaan tadi itu tuh sudah termasuk semuanya. Oh ternyata ya udahlah, mending 3 juta aja sekalian udah termasuk segala-galanya gitu. Harusnya sih yang pertama kali dilakukan di dokter itu setelah konsultasi dilakukan scaling harusnya. Cuman kan aku udah di scaling tuh waktu aku operasi, jadi gigi aku tuh masih bersih selama 6 bulan itu tuh. Jadi nggak dilakukan scaling lagi di FDC-nya, melainkan aku langsung dicetak gigi. Jadi pakai gipsum, jadi alatnya tuh kayak gini,
Nah, pakai alat itu aku dicetak gigi supaya aku memiliki cetakan gigi yang seperti ini contohnya. Nah, terus suatu yang pertama kali ditempelin di gigi aku adalah cairan gitu yang warna biru-biru yang rasanya tuh asam-asam gimana gitu. Terus habis itu langsung dibersihin si yang birunya itu, terus ditempelin si bracketnya yang kotak-kotak itu. Terus dipasangin kawat dari mulai kawat yang paling kecil dulu biar giginya tuh nggak kaget kata dokternya. Jadi si pergerakannya itu perlahan-lahan dulu. Step-step pemasangan kawat behel itu waktu pas kita pertama kali pasang ukuran yang paling tipis, paling kecil. Nanti kalau misalnya udah terus berbulan-bulan ke depannya, nanti setiap giginya udah ada progres, pasti kawatnya diganti dengan ukuran yang lebih besar daripada yang sebelumnya, kayak gitu menurut penjelasan dokternya. Nah, setelah itu dipasanglah karetnya. Setelah behelnya terpasang, lalu gigi aku langsung difoto-foto. Untuk melihat progres giginya. Kayak gini pergerakannya. Di mana sih? Di sini aku nggak tahu. Pokoknya ya seperti beginilah hasilnya. Oke. Dan setelah itu aku pulang dengan membawa kawat pagar jeruji besi di gigi aku. Sekarang ini aku udah lama, udah kayak setahun lebih dikit, karena semenjak masa pandemi aku jarang kontrol karena alasannya itu FDC-nya tutup, dan juga akunya rada parno gitu buat kesananya. Dan yang ketiga, emang gigi aku sudah rapi, aku pengen dicopotin si giginya, si behelnya. For your information alias FYI, urutan kontrolnya tuh nggak selalu ganti kawat tiap bulan. Di sebulan pertama setelah aku pasang behel itu, aku ganti karet doang. Terus di bulan keduanya aku ganti kawat dan karet. Di bulan ketiganya aku ganti karetnya doang. Di bulan keempatnya aku ganti kawat sama karet. Jadi terus gitu selama sebulan. Jadi guys, rinciannya itu adalah seperti karena terakhir itu emang bener-bener ngalamin kenaikan banget sih itu harganya. Padahal dari harga awalnya aja sebelum kenaikan menurut aku itu udah mahal banget dibandingkan dengan di RSGM. Karena sebelumnya pun aku sudah pernah menanya-nanyakan kepada teman-teman aku yang memiliki pengalaman pasang behel di dokter residen di RSGM gitu. Harganya itu sekitar 3 jutaan juga sama. Cuma di sana itu jadwal pasang atau jadwal kontrolnya itu nggak fleksibel di FDC. Kan kalau misalnya di FDC kita bisa ngejadwalin sama dokternya dari pagi, sore, atau misalnya mau malam pun bisa gitu, sesuai dengan jam kosongnya kita lowongnya kapan gitu, bisa diatur, bisa di reschedule juga. Pokoknya sefleksibel itu gitu, dengan harga yang mahal tapi bisa menyesuaikan dengan jadwal kita. Misalnya kalian pasang, kalian bisa pertimbangin yang mana yang lebih worth it buat kalian, dan yang mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian, dengan jadwalnya kalian juga. Oh iya, terus ada yang nanya juga kan, sakit enggak sih? Sebenarnya kalau misalnya sakit itu pas pertamanya doang. Jadi pas pemasangan awal sakit itu sekitar paling lama seminggu lah, menurut pengalaman teman aku juga. Itu tuh sekitar semingguan. Kalau aku sih 4 hari udah hilang sakitnya. Terus setiap ganti karet atau setiap ganti kawat itu kan dikencengin lagi lah istilahnya, ditarik lagi gitu si kawatnya teh. Pasti sakit giginya, cuman sakitnya itu enggak pada saat kita dipasang, kita digantiin langsung sakit, enggak, tapi melainkan besok harinya pas kita bangun tidur tuh aduh ngilu gitu. Karena rasanya itu berat sekali di gigi, jadi susah ngomong juga. Kalau ngomong teh kayak tika karait gitu si mulutnya teh, sakara ragotnya gitu, nggak seluas kalau tidak pakai behel. Makan tuh bikin kurus juga. Iya, soalnya kalau misalnya ada yang nawarin makanan, Ini makan mau di behel ya sakit. ya pasti kayak gitu kan. Udah ya, udah dulu, dadah. Kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan komen video apa lagi yang akan aku buat di video selanjutnya.
Lalu kalian bisa pencet tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian supaya video ini semakin bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Dadah, see you next time.